dengan pihak FIM Malaysia, geng ya, untuk mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional ya. So, Diego Altuve ini memiliki darah Malaysia dan juga Spanyol, geng ya. Nah, berbicara tentang Shihan Hazmi, geng ya, aku jadi tertanya-tanya juga kalau semisal tempat Shihan Hazmi di JDT dirampas, di Skuad Harimau Malaya dirampas, lalu ini kemana nih ya Shihan Hazmi, geng ya? Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wah, lonjong salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, jadi ketika saya membuka handphone, membuka YouTube, membuka sosial media, terjumpa ada satu gambar yang cukup menarik nih geng. Nah, ini dia geng ya. Ini dia 5 calon player ya, player berdarah warisan grade A. Ternyata mereka ini memiliki darah keturunan Malaysia. Wah, ini sepertinya sangat menarik kalau kita bahas geng ya. Seperti yang kalian tahu ya, memang sudah zamannya ya, tidak hanya mengandalkan player-player lokal saja, tetapi memang dalam satu tim bola sepak itu tidak ada salahnya ya kalau sebuah tim nasional ya, tim kebangsaan, skuad kebangsaan ini memiliki player-player yang berdarah kacukan ya, atau berdarah warisan seperti Indonesia ya kan. Ada ramai sekali player-player yang ada di Indonesia ya, yang bermain untuk Indonesia, bermain untuk Garuda ya. Ada banyak sekali. Nah, seperti ini dan ternyata geng ya, ini juga aku baru menemukan ada satu informasi ya, yang baru saja saya ketahui bahwa mereka inilah ada potensi ya untuk membela skuad Harimau Malaya, geng. Wah, ini menarik kalau kita bahas. Oke lah, sebelum kita mulai video ini, geng, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. So, kembali lagi ke dalam topik pembahasan kita, geng ya. Jadi memang zaman sekarang itu adalah sesuatu yang sangat lumrah sekali kalau di dalam skuad kebangsaan itu ada banyak player-player berdarah kacukan ya, mungkin dari bapaknya, dari ibunya, dari kakeknya, dari neneknya ya. Bahkan skuad Prancis ya, rata-rata juga diisi dengan orang-orang yang berdarah keturunan ya. Kalau kita berbicara orang Prancis ya, kebanyakan itu rata-rata mereka pasti berkulit putih, tapi ini beda, geng ya, ketika mereka membawa tim mereka di Piala Dunia. Nah, seperti ini, geng ya. Jadi tidak hanya negara Prancis saja, tetapi banyak sekali di luar sana ya, negara-negara yang memang mengandalkan para pemain berdarah warisan. Jadi tidak harus lokal ya. Yang lokalnya mungkin hanya 20%, 10%, yang lain itu semuanya berdarah warisan, geng ya. Jadi menurut informasi yang saya baca tadi, geng ya, ada 5 player berdarah warisan, berdarah Malaysia yang berpotensi bisa mewakili skuad Harimau Malaya, geng ya. Yang pertama, geng, nah ini dia ya. Yang pertama ada Iggy Houben ya. Jadi Iggy Houben ini mempunyai darah Malaysia dari neneknya, geng ya. So, menurut informasi yang saya dapatkan ya, Iggy Houben ini sedang dalam pembicaraan dengan pihak FIM Malaysia, geng ya, untuk mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional ya. Dan untuk klub yang dibela saat ini adalah PSV Under 21 ya, dan posisinya right winger. Nah, sementara untuk market value-nya, geng, ini luar biasa sih ya, 225.000 euro, geng ya. Jadi untuk Iggy Houben ini masih dalam pembicaraan ya untuk FIM ya. Dan ini berita cukup terbaru, yaitu di bulan September 2024, geng ya. So, kita lihat ya proses selanjutnya dari Iggy Houben seperti apa, geng ya. Semoga bisa memperkuat Harimau Malaya, tetapi tetap berkarir di PSV Under 21, geng ya. Oke, selain Iggy Houben ada lagi nih, geng ya.
kiper dari Real Madrid ya. Wah, ini dengar-dengar diisukan bakal menjadi kiper Malaysia dan juga JDT, Diego Altuve. So, Diego Altuve ini memiliki darah Malaysia dan juga Spanyol, geng ya. Darah Malaysia diturunkan dari sang ibu, sang emak ya, sementara Spanyolnya dari bapaknya, geng ya. Diego juga menghabiskan 2 musim dalam masa pinjaman di Albacete 2022 sampai dengan 2024 ya. Dan saya tahu informasi ini tidak hanya dari ini saja, geng, tapi ada satu konten kreator TikTok juga membahas tentang Diego Altuve, geng. Nah, ini dia, geng ya, ada Bang Wibro, player Real Madrid, akan main untuk Harimau Malaya. Mantul sih ini ya. Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Yelah, keeper Real Madrid ni pun akan main untuk kita tau. Tak kenal ni siapa? Tak apa, aku akan cerita dekat korang. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, minat konten sudah saya follow, bang. Dah follow. Mantap, bos. So, Okey. nama player ni Diego Altuve. Dia pernah bermain untuk Real Madrid tim B dan juga tim Real Madrid yang sebenar pada tahun 2020 sampai 2022. Tapi dia tak pernah main first team lah. Walaupun dia tak pernah main first team, tapi waktu training mesti dia dah pernah tepis bola-bola Modric, bola-bola Kroos. Dia dah training with the best lah kan. Aku tengok ni gambar dia dengan Ramos. Maknanya dia dah belajar dengan budak-budak Real Madrid. So dia punya winning Champions League mentality mesti adalah dalam DNA keeper ni. Dari UCL pun dia ada tau. Bukan calang-calang keeper baru Malaysia ni. So macam mana dia boleh main untuk Malaysia pula? Mak dia rupanya orang Malaysia. Jadi dia adalah dalam Malaysia tu. Dan dia dah pun dapat pasport Malaysia. Maknanya memang confirm lah player ni akan menjadi keeper untuk tim Harimau Malaya dan juga tim JDT. JDT pun sempat juga ambil dia ni. So lepas ni Shihan Azmi kena berjaga-jaga sikit lah. Sebab tempat dia mungkin akan dirampas. Tempat dia dekat kelab pun mungkin kena rampas. Dekat national team pun mungkin kena rampas juga. Waduh. Apa pendapat aku pasal adanya dia ni dalam skuad Harimau Malaya? Bagi aku, keeper bukanlah masalah utama dalam skuad Harimau Malaya ni. Banyak lagi masalah yang lebih besar. Tapi tak apalah, dapat player Real Madrid pun jadilah player Real Madrid kot. Bukan player kelab-kelab biasa kan. Okey. So korang komen pendapat korang dekat bawah. By the way, yang suka konten-konten bola sepak, tekan ya, ini menurut komentar dari Bang Wibro nih ya, tentang Diego Altuve, geng ya, atau Diego Altuve ya, itulah. Namanya susah betul ini, geng ya. So itulah ya. Jadi memang dia ini ada darah Malaysia yang diturunkan dari sang ibu, geng ya. Mantul tak ya kan? Nah, berbicara tentang Shihan Azmi, geng ya, aku jadi tertanya-tanya juga kalau semisal tempat Shihan Azmi di JDT dirampas, di skuad Harimau Malaya dirampas, lalu ini kemana nih ya Shihan Azmi, geng ya? Mau pindah ke klub apa gitu kan? Dengar-dengar tapi tak pasti, geng ya. Dengar dia katanya mau dikontrak dengan Sarawak atau mungkin dipinjamkan dengan Sarawak, tapi tak pastilah, geng ya. Kawan-kawan yang paham boleh komen di ruang komentar ya, atau mungkin tahu informasinya seperti apa ya. Bagaimana nanti kedepannya Shihan Azmi ya, siapa tahu ya, kawan-kawan boleh komen di ruang komentar, geng. Oke, kita lanjut ke topik kita yang tadi, geng ya, tentang 5 player kacukan yang bakal nanti akan memperkuat skuad Harimau Malaya, insya Allah ya, semoga begitu ya. Oke, geng, selanjutnya ya ada Ferdy Druij ya. Player ini player kacukan Malaysia dan juga Belanda, geng ya. Bermain di Rapid Vienna di Liga Utama Austria secara pinjaman dari PSV Zwolle, geng ya. Dan bisa dibilang, geng, player ini serba bisa, geng ya. Player ini berposisi sebagai center forward, attacking midfielder, dan juga posisi menyerang atau striker, geng ya. Waduh, kalau kemasukan player ini makin ngeri juga, geng ya, skuad Harimau Malaya, geng ya. Nah, ini dia gambar lain dari Ferdy Druij ya. Mantul ya, yang ini ya. Ada darah kacukan Malaysia dan juga Belanda, dan player ini serba bisa. Dan untuk market value-nya, geng, ini lumayan mahal juga, geng ya. Untuk market value-nya itu yaitu 1 miliar euro, geng. Cukup mahal ya, tapi it's okay lah, geng ya. Tapi ada satu informasi juga nih ya. Dan gambar ini, geng, saya kutip dari sosial media X ya.
kebetulan presiden dari FEM juga membahas tentang Ferdi Druij ini ya. Siapa lagi kalau bukan Datuk Hamidin. Kita lihat sama-sama geng, seperti apa komentar dari beliau. Jadi ketika tanggal 30 April ya, Ferdi Druij ini apakah benar bisa memperkuat Malaysia? Nah, ini jawaban resmi dari Presiden FVM ya, Datuk Hamidin Mohamad Amin. Kita lihat sama-sama lah geng ya, seperti apa jawaban resmi dari Presiden FVM geng ya. Tapi salah satu daripada segi psikologi Lisa Parash, Ya betul. dia ada berhubung tapi mereka tak bagi answer dia. Kalau itu pemain dia. Kalau itu masih family dia tak bagi answer sama dia. Pertama dia, kita pemain pewarisan dua. Macam ada sebagian peminat, dia tak suka pemain warisan. Sebagai peminat, okey, betul tak kalau kita tengok? Penting Okey. kalau kita pewarisan mesti ada kualiti. Kalau tak ada kualiti tak payah. Betul tak? Jadi pertama dia, kita kena confirm dulu mak bapak dia mesti daripada ada Malaysia. Kedua, dia minat tak nak dapat. Kalau dia tak minat tak boleh. Itu semua. Jadi masih belum dapat jawapan. Kalau itulah player yang mana saya dengan Esko Lisa Parash sedang mengendalikan kuasa. Jadi kita selalu terbuka, tapi saya dah menekankan pada bahagian technical director dengan coach juga, kita kena pilih yang betul-betul ada kualiti lah. Yang ni kita tak nak yang half-passing ni kita. Oke. Ya, so gimana geng menurut pendapat kalian, menurut komentar kalian ya tentang jawaban resmi dari Datuk Hamidin Mohamad Amin ini geng ya. Tapi memang betul lah yang dikatakan oleh beliau ya. Maksudnya gini geng, jadi kita tidak bisa memaksa seorang player itu untuk bergabung dalam skuad kebangsaan geng. Itu semua memang tergantung dari hati masing-masing geng ya. Tapi di satu sisi lain susah juga geng ya. Misal dia ada minat untuk bergabung dengan skuad kebangsaan, tetapi skill biasa-biasa saja ya buat apa ya kan. Tapi di satu sisi lain ada juga player yang grade A, mainnya bagus, skillnya oke, tetapi dia tak ada minat, ya mau gimana lagi geng ya. So gimana geng menurut pendapat kalian tentang komentar dari Presiden FVM ya? Boleh komen di ruang komentar geng ya. Oke, lanjut lagi geng, pemain selanjutnya ya yang mempunyai darah keturunan dari Malaysia geng, yaitu ada Emil Smith Rowe geng. Nah ini dia geng ya. Jadi Emil Smith ini ada darah keturunan Malaysia dari neneknya yang berasal dari Negeri Sembilan, tepatnya ada di Rembau. Kawan-kawan dari Rembau, Negeri Sembilan, boleh komen di ruang komentar geng ya. Tapi itulah geng ya. Jadi Emil Smith Rowe ini ya, jadi dia membalas email ya dari Future Talents Malaysia geng ya. Nah seperti ini emailnya, kawan-kawan boleh baca. So kalau menurut kalian gimana geng ya? Ya, I don't know whether I can still represent Malaysia or Jamaica. Jadi dia masih bingung ini sepertinya. Mau membela Malaysia atau Jamaica dari bapaknya ya. Because I have made an appearance with England. Nah, but I'm still proud of my background. Jadi dia tetap berbangga hati dengan background dia, baik itu dari Malaysia ataupun dari Jamaika. Jadi ini masih belum pasti ya Emil Smith Rowe seperti apa. Tapi kalau seandainya ya kita bolehlah berandai-andai seandainya ya mungkin dari pihak FVM ya mau melobi, mau apa istilahnya geng ya, mau membujuk rayu, apa istilahnya ya, membujuk rayu seperti yang dilakukan oleh presiden dari PSSI lah ya, Pak Erick Thohir ya, mungkin bisa bernegosiasi ya, mungkin bisa lah ya dia memperkuat skuad Harimau Malaya, mungkin bisa mungkin ya. Misalkan kalau ada pembicaraan lebih serius lagi dari pihak FVM, mungkin bisa, mungkin ya, mungkin, tapi tak pastilah geng ya. Itu seperti apa? Oke, ini pemain keempat ya yang memiliki darah Malaysia geng ya, dari neneknya ternyata. Oke, lanjut lagi geng, player terakhir yang memiliki darah keturunan Malaysia geng ya. Ada ini dia geng, ada Joshua Brownhill ya, mantul tak? Nah, jadi geng, Joshua Brownhill ini memiliki darah keturunan Malaysia dari neneknya geng ya. Jadi secara otomatis sepertinya bisa lah kalau dia memperkuat skuad Harimau Malaya ya. Dan umurnya
28 tahun ya, posisi sebagai midfielder ya, dan klub yang dibela saat ini adalah Burnley FC Championship. Nah, di sini geng ya. Dan dia juga menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk mewakili Malaysia dengan nilai pasarnya geng ya sebesar 15 juta euro. Wow. So gimana geng? Menurut komentar kalian ya tentang Joshua Brownhill ya, boleh komen di ruang komentar geng ya. So itulah dia geng ya, beberapa player-player mempunyai keturunan darah Malaysia ya, dari emaknya, dari bapak dia, dari neneknya ya kan geng. Nah itu dia. So dari 5 player ini geng, yang mana yang mungkin kiranya bisa membela skuad Harimau Malaya yang mana geng ya? Boleh komen lah kawan-kawan di ruang komentar geng ya. Kalau aku rasa sepertinya yang ini sih geng ya. Nah ini Iggy Hoben ini, sepertinya dia masih muda ya, dengan posisi right winger, dan ini masih dalam obrolan atau apa ya, perbincangan melobi ya FWM ini. Sepertinya ini sih sepertinya yang oke, tapi tak pastilah geng ya. Aku hanyalah orang luar Malaysia ya, hanya bisa menilai dari luar saja menurut pandang saya lah geng. So tapi tak pasti juga lah geng, gimana menurut kawan-kawan ya, boleh komen di ruang komentar. Tapi ini oke sih ya, kalau bisa membela skuad Harimau Malaya geng ya. Kalau menurut pendapat kalian sendiri boleh komen di ruang komentar geng ya. Oke, sepertinya cukup sudah geng untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila kalau mungkin ada kesalahan informasi atau kata-kata ya dari awal video sampai di akhir video. Dan semua informasi ini geng ya, saya kutip dari Future Talents Malaysia ya, ada di akun X ini ya. Semuanya informasi itu saya dapatkan di akun itu geng ya. Dan akun ini selalu membahas tentang player-player ya atau bola sepak yang ada di Malaysia geng ya. Nah ini Future Talents Malaysia. Oke geng, so gimana? Boleh komen di ruang komentar ya. Dan sebelum saya pamit, seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, korang boleh follow sosial media saya, kirim videonya di DM Instagram. Nah di sini geng ya. Dan akhirnya saya walang jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye re. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport.